Alhamdulillahilladzi faradha as-salata ala ibadil mu'minin wal mu'minat wa ja'alaha 'imadan li hadzal dinil qawim wa ja'ala usulaha al-a'mal as-salihat faradha 'alaina rabbana subhanahu wa ta'ala khamsa salawati bi khamsin awqat laisa lana 'udhrum fi ta'khiriha 'anil miqat afaman hafadha 'alaiha bi itmami ruku'iha wa sujudiha wal qira'ati kanat li dhunubihi shagha'ira kafarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu. Allahumma wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salaman tasliman katsira. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Di awal kalam kami menyampaikan khutbah, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga nantinya kita menjadi orang yang selamat di hari kemudian dan juga terhindar dari siksa api neraka. Amin. Semua orang Islam sudah maklum bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban utama lagi terpenting. Semua orang Islam, laki-laki, perempuan, wajib mengamalkannya selama hidupnya. Sama sekali tidak ada alasan atas kewajiban ini untuk ditinggalkan, walau sedang di mana kita berada. Tidak kuasa berdiri betul, boleh mengerjakan dengan duduk. Kalau terhalang duduk, diizinkan berbaring. Pendek kata, mesti dikerjakannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat, berarti ia mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, berarti ia merobohkan agama. Maka ketetapan dalam Islam, barang siapa meninggalkannya dianggap melakukan pelanggaran besar, dengan sendirinya berdosa besar. Biasanya orang-orang yang meninggalkan sholat disebabkan oleh kesibukan itu. Terkadang kewajiban sholat 5 waktu sengaja diabaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-Munafiqun ayat 9. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ancaman bagi orang yang meremehkan salat itu ialah kelak akan dijatuhkan ke dalam neraka jahanam yang sangat panas, sehingga keadaan tersebut digambarkan jika seandainya sebuah gunung dimasukkan ke dalamnya, niscaya ia akan hancur karena sangat panasnya. Dan di samping itu, tempat tersebut disiapkan bagi orang yang selalu meremehkan dan melalaikan sholat sampai waktunya habis, kecuali mereka yang mau bertaubat kepada Allah atas perbuatannya itu. Niscaya Allah akan memberi pengampunan kepadanya. Para ulama tafsir menerangkan bahwa
Yang dimaksud ingat kepada Allah itu di sini pada ayat tersebut di atas ialah sholat 5 waktu. Sehingga siapa saja yang sibuk mengurus harta, menjual dan membeli barang dagangannya, sibuk dengan perusahaannya, atau berupaya mencari harta dan sibuk hanya mengurus anak-anaknya hingga sholatnya sampai terlambat, maka ia kelak akan merugi. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, awwalu ma yuhasabil 'abdu yaumal qiyamah min 'amali shalah, fa in saluhat faqad aflaha fa anjahaha, fa in naqasat faqad khaba wa khasira. Perbuatan hamba yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Maka barang siapa yang sholatnya bagus, sungguh ia telah berbahagia dan akan selamat. Dan jika kurang baik sholatnya, maka ia akan sengsara dan merugi. Hadis riwayat Mundhir, Tabrani dan Tirmidzi. Di hari akhir kelak tanggung jawab orang-orang yang meninggalkan sholat bukan kepalang beratnya, dan soal sholatlah yang mula-mula sekali diperiksa di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam syaqar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 44. Orang-orang yang disiksa dalam neraka syaqar itu hancur segala tulang belulangnya, kemudian utuh lagi, tapi disiksa lagi terus menerus hingga terasa benar segala sakit deritanya. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga suatu riwayat mengatakan bahwa ada seorang pendatang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ila sholati 'ala fil Islam?" Qala sholatu li waqtiha, wa man taraka sholata fala dina lahu wa sholatu imaduddin. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya, dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka berarti tidak mempunyai agama, sebab sholat itu sebagai tiang agama. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi apabila ada orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak mau sholat, berarti pengakuan itu tidaklah benar, dan orang yang semacam itu ditetapkan masuk neraka. Sebagaimana tersebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza taraka rajulu fariidatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nari fulan bin fulan la budda lahu min dukhulin nar. Manakala seorang meninggalkan satu sholat fardu sengaja, maka namanya ditulis pada pintu neraka fulan bin fulan, tidak boleh pasti masuk neraka. Sabda yang lain, Rasulullah bersabda, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Di antara seorang hamba atau orang Islam dengan orang kafir, letak perbedaannya adalah meninggalkan sholat. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, menilik kepada keterangan-keterangan di atas, nyata benar kedosaan ya orang-orang yang meninggalkan sholat yang begitu berat ancaman azabnya. Karena maklumlah, keberanian orang-orang meninggalkan sholat yang begitu berat ancaman azabnya. Karena maklumlah, keberanian orang yang meninggalkan sholat berarti berani melawan perintah Allah dan Rasulnya. Mengandung arti pula memutuskan hubungan munajat terhadap Allah yang maha mengetahui gerak-gerik di dalam hati hambanya. Meninggalkan sholat 5 waktu samalah artinya dengan melanggar undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir dalam uraian khutbah awal ini, kami berpesan kepada kita sekalian. Yang pertama, kalau
kita hendak mengetahui kematangan Islam seorang muslim, lihatlah saja tentang sholatnya. Selagi seorang itu masih biasa mengabaikan sholat, sangat boleh jadi Islam di dalam dirinya belum matang. Yang ketiga, sebaliknya setiap orang yang taat ibadahnya menunjukkan Islamnya sudah matang benar. Qala Allah Ta'ala wa asdaqul qaimin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'ala shalawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat kalian dan salat wusta, kita dapat melaksanakan semua perintah Allah. Kami ulang, peliharalah semua salat kalian dan salat wusta, berdirilah kalian untuk Allah dalam salat kalian dengan khusyuk. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, dapat melaksanakan semua perintah Allah sehingga memperoleh rahmat dan anugerahnya di dunia dan di akhirat kelak. Dan semoga kita selalu dikaruniai sehat wal afiat serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah materi khutbah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah ba'isul umam bari'in nasan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul judi wal karam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arab al azam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyam wa salaman tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi ilmihi ya Allah. Allahumma barik lana fi rizqihi ya Allah. Allahumma barik lana fi amrihi ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.